Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, tadi sudah disenggol sedikit mengenai kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Dan kita tahu dengan masifnya pergerakan masyarakat di mudik lebaran tahun ini, hal yang tidak boleh tertinggalkan adalah infrastruktur telekomunikasi. Terkait dengan hal ini, seperti apa dukungan yang diberikan oleh Kementerian Kominfo, Pak Dirjen? Ya, jadi Kementerian Kominfo memprediksi traffic data akan meningkat 7-20% menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita sekarang ini kan mengucapkan Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin itu secara digital. Jadi traffic komunikasi itu akan meningkat. Nah, untuk mengantisipasinya, Kominfo bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler untuk meningkatkan kualitas layanan. Kominfo mendorong operator telekomunikasi menyiapkan jaringan dengan kapasitas yang memadai dan andal. Jadi kita ini sebetulnya menghadapi kemungkinan kepadatan di darat maupun di udara, istilahnya begitu ya. Di udara maksudnya adalah di jalur telekomunikasi. Karena itu harus kita antisipasi jangan sampai terjadi macet di udara begitu, di telekomunikasi. Kominfo akan melakukan optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan, peningkatan kapasitas jaringan internet, kemudian pengukuran drive test di jalur mudik, serta pengadaan posko-posko mudik atau command center dan call center selama 24 jam, selama 24 jam dalam 7 hari. Nah, pemantauan dilakukan melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi Pos dan Penyiaran atau PMT, serta pengukuran quality of service di lokasi strategis seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, Kominfo juga akan melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio SFR yang menjelang Idul Fitri. Jadi ini penting ini spektrum frekuensi radio karena ini akan digunakan oleh misalnya kapal laut, kereta juga seperti itu. Jadi kelancaran dalam bertransportasi juga ditentukan oleh kelancaran dalam komunikasi melalui frekuensi radio. Baik, itu adalah hal-hal yang dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo dari segi infrastruktur telekomunikasi. Pak Dirjen, yang terakhir mungkin bisa lebih dirincikan lagi, didetailkan lagi bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara mandiri terkait dengan info lengkap seputar mudik Lebaran 2024, ini bisa diakses di mana, Pak Dirjen? Ya, tadi saya sudah sebutkan, jadi kita punya e-book atau buku elektronik, Mudikpedia namanya, ya, untuk memudahkan masyarakat yang ingin mudik Lebaran pada tahun 2024. Ya, ini sudah kita lakukan sejak Lebaran 2022. Dan Mudikpedia ini berisi berbagai informasi dan panduan. Jadi namanya juga pedia ya, jadi seperti ensiklopedia, sebuah dokumen yang serba ada di dalamnya, berbagai informasi ada di dalamnya, misalnya lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan, rest area, pom bensin terdekat, rumah makan, posko kesehatan. Mudikpedia juga menyediakan pantauan lalu lintas secara live atau langsung melalui CCTV di beberapa lokasi. Informasi dan cara pendaftaran mudik gratis juga ada di Mudikpedia, serta pemesanan tiket kereta api dan kapal feri. Jadi jadwalnya bisa kita lihat. Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, Mudikpedia juga menyediakan informasi keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Mudikpedia diharapkan bermanfaat dan membantu masyarakat dalam merencanakan mudik yang aman, nyaman, mudik yang ceria dan bermakna, baik melalui darat, laut, maupun udara. Nah, Mudikpedia ini bisa diakses di tautan s.id/mudikpedia. Sekali lagi s.id/mudikpedia. Baik, tentunya dengan
semua yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga hal ini Kementerian Kominfo seperti Pak Dirjen sampaikan tadi bisa mewujudkan mudik ceria penuh makna pada tahun 2024 ini. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdialog dalam program Juru Bicara malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Baik Selamat pemirsa, itulah malam, dialog terima kita. kasih Mona. Terima kasih Pak Dirjen. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azani Sak pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.